Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video kedua untuk Wuling Air EV. Saya mau melakukan perjalanan dari Malang ke Jember. Kita ikuti kilometernya dan persentase yang dihabiskan oleh Wuling Air EV ya. Kira-kira bisa nyampe nggak sih ke Jember dari Malang? Dan kira-kira untuk sampai 100% itu bisa menempuh jarak berapa kilometer? Ikuti sampai akhir ya. Jadi ini sudah berjalan 3 kilo, ternyata jarak tempuhnya enggak sampai 6 km ya. Jadi untuk jalan dalam kota ini kebetulan di Malang, ini satu persennya itu enggak sampai 2 kilo. Karena di awal-awal 1% kemarin itu pas kena macet sekali di pasar. Jadi jalannya sangat merambat, makanya sangat menghabiskan baterai. Nah ini kita perjalanan mau menuju ke Jember. Jadi kemarin dengan baterai 100%, kita akan coba menempuh perjalanan dari Malang ke Jember. Jadi akan melewati jalur perkotaan. Ini masih di jalur perkotaan. Nanti kita akan lihat lagi konsumsi waktu di tol seperti apa. Update sementara ini di dalam kota sebelum masuk ke tol ini belum habis di 96 nya ya, belum menjadi 95. Itu memang sudah sekitar 11 kilo. Jadi ya mungkin sementara ini 1 kilonya itu 1%-nya itu 2 kilo ya. Kalau seperti ini terus ya mungkin untuk 100% itu ya sekitar 200-an kilo untuk di dalam kota. Tapi nanti kita akan lihat kombinasi hingga nyampe ke Jember itu totalnya berapa ya. Oke, kilometer sudah baru saja berpindah ke 95 dan kita sudah memasuki tol. Nanti kita lihat konsumsi di tolnya itu berapa untuk 1%-nya. Barusan saja berpindah ya. Menghitung pulang rute. Jadi ini sudah baru berpindah ke 95 dan kita baru masuk tol. Jadi kita bisa menghitung konsumsi di tolnya untuk per 1%-nya dia pakai berapa. Tadi 11,8 kilometernya di 95. Barusan berpindah ke 93, jadi sudah 2 kilo dengan jarak tempuh sekarang jadi 15,9. Ini dengan rata-rata 80 km per jam ya. Tadi kan 11, sekian menjadi 15 ya. Jadi 4 kiloan lah ya per 2%. Jadi 1%-nya itu 2 kilo, maka untuk 100% bisa sampai 200 kilo. Tapi realnya nanti kita lihat sampai di Jember. Ini masih kecepatan rata-rata 80. Nanti akan saya coba di rata-rata 100 km per jam. Nanti berapa per 1%-nya. Sudah menyentuh angka 10% ya habisnya. Jadi 90% dari 100. Dengan kombinasi kota dan tol itu menghabiskan jarak tempuh 23. Jadi untuk 1%-nya itu ya 2,3 kilo ya rata-rata. Gabungan antara tol kecepatan 80 km per jam dengan di kota yang sempat mengalami macet itu 23, sekian. Maka untuk 100% bisa sampai 230 km. Ternyata tadi kan memang kita pakai mode Eco itu tidak bisa 100. Ini pakai mode normal, kita coba di 100. Tadi startnya di 79% dengan jarak tempuh 68 km. Jadi untuk 10 kilometernya nanti kita cek di 69% dan kilometernya jadi berapa untuk tahu kalau menggunakan kecepatan 100 km per jam dengan mode normal itu 1%-nya berapa kilometer. Ini memasuki persentase 70 dengan jarak tempuhnya 84
kalau 84 dibagi 30 nanti 8,4 dibagi 3 itu hampir 3 ya. Ntar lagi akan menyentuh 69%. Jadi akan tahu 10%-nya dengan kecepatan rata-rata 100 km per jam dengan menggunakan mode normal itu akan habis berapa per 1%-nya. Ya sudah 66,9% dan di jarak 86,5. Di 10%-nya bisa ketahuan ya. Jadi jarak tadi di 68, sekarang di 86. Ternyata kalau dibagi 10, jadi 86 dikurangi 68 itu berapa? Jadi 86 kurang 68 itu ada 18 kilo ya. Jadi 10%-nya itu 18 kilo hanya. Jadi 1%-nya itu cuma 1,8, tidak sampai 2 kilo. Maka kalau dengan kecepatan lebih tinggi dengan mode normal, maka akan lebih boros baterai. Kesimpulannya kurang lebih sih seperti itu ya. Tadi kan kalau pakai mode normal itu bisa sampai 2, sekian per 1%-nya. Tapi kalau pakai mode normal dengan kecepatan 100 km per jam justru malah lebih boros. Sementara itu sih kesimpulannya. Lanjut perjalanan. Kalau gitu saya mau pakai mode Eco aja supaya lebih hemat nanti sampai di kota tujuan di Jember. Oke, lanjut. Menyentuh angka 60% dengan jarak tempuh 108. Jadi kalau 108 dibagi 40 ya 2 lah. Bisa 250 ya per 100 kilometernya dengan menggunakan mode Eco, tapi ini kebanyakan tolnya sih daripada jalur kotanya. Oke, lanjut. Ini sudah keluar tol guys, di baterai sisa 51. Nanti kita lihat kalau jadi 50 kira-kira nyentuh angka berapa kilometer ya. Sudah 50%, jarak tempuh 130. Berarti untuk 100% bisa sampai 260 km. Ini sementara kebanyakan memang di jalan tol, tapi kita coba lagi nanti ini di jalan non tol ya. Jadi ini turun dari tol, kita lewat jalur antar kota non tol dengan baterai 50% dengan jarak 131 ya. Nanti kita lihat setelah 10%-nya misalnya jadi 40% baterainya, itu di jarak berapa lama, berapa jauh, untuk mengetahui 1%-nya itu berapa kilometer untuk jalan antar kota non tol. Ini masuk ke persentase 41, jadi 41%. Ini berarti sudah sekitar 9 kilo dari tadi yang 50%, itu sudah 159 sekarang, berarti sudah 29 km. Ini mungkin ya harapan saya bisa sampai lebih di 30 kilo ya untuk 10%-nya yang di jalan luar kota ini. Kita tunggu sampai menjadi 40% ya. Oke, ini sudah 40%, jaraknya 162. Jadi untuk jalan luar kota tadi turun tol hingga 10% itu ini ya, menempuh jarak 31. Jadi kalau misalnya
1%-nya kan berarti 3 kilo ya, maka 100% bisa sampai 300 km. Nah kalau diukur rata-rata sejak berangkat hingga sekarang 160 jaraknya yang ditempuh dengan menghabiskan baterai 60%. Mari kita coba hitung ya. Coba hitung jarak 162 km atau 163 ya. Itu dia membutuhkan 60%. Maka jarak tempuhnya per 1%-nya itu 2,7 kilo. Maka kalau 100% itu bisa sampai 270 km. Ini sudah kombinasi antara tol kota dan jalur antar kota. Oke, lanjut. Update perjalanan. Ini sudah mencapai 200 km, guys. Dengan sisa baterai masih 29%. Jadi memang untuk mobil ini ya bisa menempuh jarak lebih dari 200 km. Ini sudah dengan jalan kombinasi ya. Akhirnya nyampe di Jember, guys, dengan jarak tempuh 216 dengan sisa baterai 24. Jadi bisa nyampe ya, guys, sekali cas dari dari Malang ke Jember itu bisa nyampe. Perhitungannya nanti, sekarang kita coba cas. Mari kita lakukan perhitungannya. Anggap aja jarak yang ditempuh itu 217 ya, karena kan tadi 216, sekian. Kemudian ini dibagi dengan jarak tempuh yang persentase yang dicapai 100. Anggap aja habisnya tadi itu anggap aja 25 ya habisnya ya. Anggap aja habisnya 25, maka 1%-nya bisa 2,8 sampai 2,9. Ini kalau dikalikan 100%, maka jarak tempuh total bisa sampai 289 untuk Wuling Air EV Pro 300. Oke, makasih. Akhirnya alhamdulillah sudah sampai di Jember. Alhamdulillah sudah nyampe dengan jarak 200 sekian. Itu dari baterai yang benar-benar memang sudah 100%. Alhamdulillah bisa nyampe di Jember. Tapi ya gitu, di Jember harus ngecas lagi. Ternyata kan sisa 24, maka butuh sekitar 70 sekian persen kan untuk menjadi 100% lagi. 70 sekian dikalikan 0,008 itu kan jadi sekian jam lagi untuk bisa menjadi 100 lagi. Jadi itu mungkin jadi pertimbangan buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.